kepada para jamaah di Masjid Abdillah Rabbani Residence. Alhamdulillah kita awali perjumpaan kita malam hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadari ya bahwa tidak akan ada sedikit pun ketaatan yang kita lakukan tanpa nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin yang insyaallah rutin ada di Masjid Abdillah Rabbani Residence ini setiap hari sebenarnya ya. Dan khusus bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama itu di hari Rabu, insya Allah rutin setiap pekannya. Malam hari ini kita mengusung konsep yang sedikit berbeda nih. Kalau kajian rutin pekanan, kita biasa mengkaji kitab fikih keluarga ya bersama beliau juga. Malam hari ini kita sedikit berbeda nih. Kita mengusung kajian dengan judul tematik dan dengan konsep talk show, dengan harapan nanti para jamaah sekalian bisa lebih interaktif ya. Nanti bagi jamaah yang memiliki pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan seputar apa yang kita bahas pada malam hari ini, silakan nanti bisa bertanya secara langsung. Insya Allah sudah ada mikrofon yang kami sediakan nantinya bagi jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Begitupun jamaah akhwat juga bisa bertanya secara langsung ataupun bagi yang ingin bertanya secara tertulis juga kami persilakan. Bagi ikhwan yang ingin bertanya secara tertulis silakan menuliskannya di secari kertas kemudian dikirimkan ke depannya. Kami akan bacakan nanti insya Allah. Dan bagi akhwat yang ingin bertanya melalui pertanyaan tertulis silakan dituliskan kemudian dikumpulkan nanti ketika adzan isya. Nah, dan kami himbau kepada jamaah sekalian bagi yang membawa putra-putrinya malam hari ini untuk saling menjaga ya putra-putrinya masing-masing agar putra-putrinya malam hari ini tidak mengganggu jalannya kajian atau tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Baik, malam hari ini telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita ya guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Ustaz malam hari ini Ustaz? Bi khair wa afiyah Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah antusias jamaah sepertinya luar biasa malam hari ini Ustaz. Entah karena temanya yang menarik atau mungkin cuacanya yang bagus Ustaz ya. Tidak seperti pekan kemarin yang mungkin ada sedikit hambatan ya Ustaz bagi jamaah untuk hadir malam hari ini. Dan mungkin penuntut ilmu sudah pada balik ke Jember. Masya Allah, iya bisa jadi juga demikian Ustaz. Nah, seperti yang tertera pada flyer ya, malam hari ini kita akan membahas tentang kohabitasi, modernisasi, kumpul kebo. Mungkin istilah kohabitasi ini masih cukup asing ya di kalangan kita. Husnuzon saya ya mungkin tren ini belum sampai ke antum-antum semuanya. Atau kalau bisa jangan sampai lah ya. Nah, mungkin memang ada yang baru tahu, baru dengar malam hari ini tentang istilah kohabitasi. Atau baru tahu ketika baca flyer ya, apa itu kohabitasi. Nah, merujuk kepada AI, alhamdulillah kita sudah dimudahkan sama AI ya. Merujuk kepada AI, jadi menurut KBBI, nah sumbernya jelas nih, KBBI. Kohabitasi berarti perihal tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang dikenal juga dengan istilah kumpul kebo. Zaman dulu kita sebut dengan kumpul kebo. Nah, istilah ini menggambarkan kondisi di mana pasangan hidup bersama seperti suami istri, tapi di luar hubungan pernikahan yang resmi. Dan betul ternyata tren ini dibawa dari Barat ya, bukan Barat sebelah sini, tapi memang dari negara-negara Barat ya. Di Belanda misalnya tingkat kelaziman kohabitasi ini di Belanda sudah mencapai 50% dengan durasi rata-rata lebih dari 4 tahun, dan kurang dari separuh dari pasangan yang sudah kohabitasi ini melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dan ini sudah masuk ke
masyarakat kita Indonesia. Dari data pendataan keluarga di 2021 PK21 milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menemukan 0,6% penduduk di sebagian Sulawesi itu melakukan kohabitasi. Kemudian dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut 1,9% diantaranya sedang hamil saat dilakukan survei. Kemudian 24,3% berusia kurang dari 30 tahun. 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah. 11,6% tidak bekerja dan 53,5% lainnya bekerja secara informal. Dan alhamdulillahnya lagi, kohabitasi ini dalam negara kita ilegal. Jadi tidak dilegalkan secara perundang-undangan, diatur dalam KUHP baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah tindakan hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah, yang diatur dalam pasal 412 KUHP. Tindakan ini dikriminalisasi sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda maksimal kategori 2. Jadi kita perlu hati-hati ya, antum juga hati-hati semuanya. Nah, karena ternyata di negara kita alhamdulillah kohabitasi ini belum dilegalkan atau na'udzubillah jangan sampai dilegalkan ya. Nah Ustaz, itu tadi beberapa data yang kami dapatkan tentang kohabitasi ini. Dan sebenarnya apa alasannya Ustaz? Dan juga sebab-sebabnya kenapa ada di kalangan para pemuda ini, terutama di masyarakat kita yang sudah mulai masuk, mereka melakukan fenomena kohabitasi ini, dan bagaimana syariat memandang fenomena ini Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Subhanallah, kalau bicara kohabitasi ya, Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita itu syahwat. Siapa yang gak punya syahwat di sini? Antum gak punya syahwat? Masya Allah. Allah Azza wa Jal mengatakan zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Jadi sudah ditanamkan di diri manusia itu cinta syahwat. Kepada apa? Allah sebutkan yang pertama kepada wanita. Dan ternyata syahwat ini bermanfaat sekali. Siapa yang tahu manfaatnya syahwat dan kasih hadiah? Nah, silakan. Untuk memperbanyak keturunan. Ya nggak apa-apa, kasih hadiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Syahwat itu gunanya keberadaan antum itu. Fadal. Kalau orang tua antum nggak punya syahwat, antum nggak akan lahir gitu. Artinya syahwat itu memang Allah tanamkan, dan di situ ada dampak positif dari syahwat tersebut, yaitu keberlanjutan kehidupan di muka bumi ini. Makanya keberadaan kita semua ini karena adanya syahwat. Dan dalam agama kita syahwat itu diatur ya. Ini kan yang jadi masalah, ada orang-orang yang menyeru kepada kebebasan. Apalagi kalau sudah bicara HAM ya, hak asasi manusia, semua bebas menentukan pilihannya tanpa mengikuti aturan, sehingga muncullah kumpul kebo tadi. Dan kalau dikatakan siapa sih yang menjadikan kumpul kebo ini jadi familiar sekarang, bahkan dianggap normal oleh sebagian orang. Imam kumpul kebo ini adalah Ronaldo. Tahu? Ronaldo punya anak berapa? Punya anak berapa? 5.
2. Berapa jemaah? Mana fansnya Ronaldo di sini? Nah, punya anak berapa? Dia sudah nikah belum? Belum. Dia tidak nikah. Tidak menikah sampai hari ini. Sampai hari ini. Dia berada di negeri Arab sana, di Saudi Arabia. Dia bawa kumpul kebunnya dan anak-anaknya di sana. Dia hidup di sana. Jadi ada usaha yang begitu masifnya untuk menjadikan perzinaan itu normal. Ada usaha itu. Maka tadi ya imamnya, kalau anak katakan imamnya kumpul kebo, nggak tahu sudah berapa tahun dia kumpul kebo. Ya anak baca pendengar katanya mau nikah sih, katanya. Terus anak tadi baca juga ternyata ada penyanyi-penyanyi yang sudah 10 tahun kumpul kebo, yang mereka ini dijadikan panutan oleh umat manusia. Anak katakan umat manusia ini, di situ ada muslim, di situ ada non muslim. Dan di negeri kita muncul ya, public figure yang punya anak tanpa pernikahan. Dan dia nggak ngasih tahu ini bapaknya siapa. Ntar aku kasih tahu bapaknya. Jadi ada usaha. Jadi sebelum kita bicara bagaimana pandangan syariat, sebenarnya nggak usah dibicarakan tentang pandangan syariat ya. Karena semua agama mengharamkan yang namanya perzinaan, apapun namanya. Gitu. Dan kalau antum mau tahu, beberapa tahun yang lalu ada seorang doktor di Universitas Islam Negeri yang dia menulis disertasi, yang isi disertasinya itu menghalalkan perzinaan, menghalalkan tadi kohabitasi dengan dalih itu masuk dalam syariat milkul yamin. Ada usaha itu. Jadi supaya antum tahu kenapa kok umat Islam ada yang mulai berpandangan nggak ada masalah sih gitu ya. Kenapa orang suka sama suka gitu loh. Jadi ada usaha mencari dalil agar kohabitasi ini, yang kalau bicara kohabitasi dari dulu sebenarnya, kohabitasi itu mungkin permulaannya adalah pacaran ya. Iya. Pacaran ya. Kemudian suka sama suka, lalu kalau ternyata mereka masih di satu kota, ya semua hidup di rumah orang tua masing-masing. Tapi ketika mereka udah kuliah, mereka kos ya, mereka sudah jauh dari orang tua, udah hal itu terjadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina ya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah, kalian jangan mendekati perzinahan. Jadi dekat aja nggak boleh. Apalagi ya kumpul kebo tadi. Dan istilah kumpul kebo ini sebenarnya bukan kumpul kebo. Kalau antum membaca, kumpul kebo itu istilah bahasa Belanda katanya. Bahasa Belanda yang artinya hidup di bawah satu atap. Kemudian karena kebo itu di bahasa Jawa adalah kerbau, akhirnya orang menganggap yang terjadi ini adalah kumpulnya binatang. Jadi bedanya manusia dan binatang dalam menyalurkan syahwat itu, kalau manusia ikut syariat, kalau binatang ya ikut binatang. Antum melihat, pernah melihat kucing nikah antum? Siapa walinya? Ada saksinya. Antum jadi saksi pernikahan itu. Atau melihat ayam nikah, atau lihat apapun ya. Jadi mereka berpikir hanya menyalurkan syahwatnya dengan pikiran ya udah nggak ada urusan sama orang lain gitu loh. Jadi kalau bicara pandangan agama, semua agama sebenarnya mengharamkan yang namanya perzinaan. Hanya saja kalau tadi antum sebutkan di negeri-negeri barat yang mungkin kalau bicara agama mereka kebanyakannya adalah Nasrani, yes. Tapi mereka bisa disebut Nasrani KTP gitu. Masya Allah. Nasrani KTP. Ada juga Ustaz. Iya, karena dalam agama mereka nggak ada. Tetap gitu loh. Zina ini semua nabi diutus
membawa syariat yang sama bahwa perzinahan adalah haram dan terlarang gitu. Hanya saja kalau tadi antum sebutkan di mungkin penelitian yang dibuat di Manado sana ya, yang banyak orang di sana melakukan kumpul kebo tadi, ya boleh jadi karena memang kalau disebut mereka beragama, ya mungkin agamanya ditanggalkan gitu loh. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrika waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Jadi kalau kita bicara, ya memang ini para pezina gitu loh. Pezina itu nggak akan menikah kecuali sama pezina atau sama orang musyrik yang mereka beranggapan zina nggak ada masalah gitu loh. Kalau yang muslim berzina, dia tahu itu dosa gitu loh. Cuma tadi Anda sampaikan, kalau bicara dosa ada harapan dia tobat. Tapi kalau sudah ada normalisasi dosa, dianggap normal, kapan dia mau tobat? Nggak ada harapan tobat. Maka ada usaha tadi dari musuh-musuh Islam menjadikan perzinaan itu sesuatu yang legal, tapi dengan bahasa yang macam-macam ya. Dan memang di antara tanda-tanda kiamat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wa tadharul fahisha. Munculnya fahisha di mana-mana ya. Dan kita menyaksikan hal itu. Gitu kira-kira kalau bicara pandangan syariat ya secara ringkasnya. Nggak boleh gitu loh. Syariat manapun nggak boleh, apalagi syariat Islam gitu ya. Iya, sudah jelas sebenarnya Ustaz tentang hukum ini. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Berarti memang sudah ada usaha Ustaz ya untuk benar-benar menormalisasikan, mulai tadi dari idola-idola yang dipopulerkan, kemudian bahkan cari dalil tadi Ustaz ya. Dan juga ada yang berusaha membenarkan atau menormalisasikan ini dengan bantahan logika Ustaz. Mereka yang ya membuat praktek-praktek semacam ini menyatakan bahwa ini adalah uji coba sebelum pernikahan, daripada nanti latihan nikah. Ya, latihan. Daripada nanti nikah cerai Ustaz. Kan setan juga nggak suka cerai gitu. Jadi setan suka dengan perceraian. Afwan, iya. Setan juga. Jadi suka bagaimana supaya nggak cerai? Iya, kumpul dulu. Kalau nggak cocok nanti gimana? Ya, bisa aja kan, kan nggak cerai kan? Nggak cerai. Nah, gitu, Ustaz. Cari yang lainnya gitu kan? Gimana Ustaz untuk membantah logika seperti ini Ustaz? Iya. Jadi kalau bicara kenapa muncul kohabitasi, artinya sekarang Anda kalau baca sih nggak baru ya, udah agak lama, mungkin 4 tahun yang lalu ya. Udah banyak terjadi di daerah-daerah yang banyak perantaunya, merantau bekerja di sana mereka atau merantau kuliah. Itu banyak terjadi. Mereka ya seperti suami istri dengan alasan latihan menikah. Ya wajar alasan itu. Karena memang secara pendidikan kita tidak pernah mendidik anak-anak itu bagaimana menikah. Tapi kan dikatakan wajar ini, wajar mereka melakukan yang haram ya. Kenapa mereka melakukan yang haram? Karena mereka tidak mendapatkan pendidikan bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri. Boleh jadi dia melihat di sosok orang tuanya yang bercerai ya. Ini kan kadang-kala gara-gara orang tuanya bercerai, akhirnya muncul tuh pikiran, asan aku latihan dulu daripada bercerai seperti orang tuaku. Jadi ini menjadi faktor yang menumbuhkan pemikiran tadi. Tapi karena mereka nggak paham dengan agama, ya mereka pikir ya nggak masalah, wajar-wajar aja gitu loh. Kan aku mau latihan gitu loh. Ini ada PR berat buat orang tua memang. Bagaimana orang tua menjadi contoh. Jadi contoh rumah tangga. Kalau bicara latihan berumah tangga itu dimulai dari rumah orang tua kita gitu loh. Jadi Anda tahu bagaimana cara menjadi seorang ayah. Anda ngelihat ayah kita gitu ya. Menjadi seorang suami, bagaimana ayah bergaul dengan ibu Anda ngomong begitu kan. Kan seharusnya itulah fase latihan mereka. Fase pembelajaran. Dan lebih penting lagi di pendidikan sekolah seharusnya ada pendidikan suami istri. Yang ada di sekolah itu apa? Sex education.
Jadi latihan melakukan seks atau pendidikan seks, bukan pendidikan membangun rumah tangga. Maka akhirnya muncul pemikiran, udah aku mau latihan dulu katanya. Cuma hukum agamanya nggak boleh gitu. Umumnya dokter, Anda bicara dokter ya, boleh nggak sebelum jadi dokter dia latihan, mamanya ada orang sakit ya diobatin kan, latihan mumpung nanti kalau jadi dokter Anda sudah bisa gitu loh. Atau dia operasi nih orang ya, nanti supaya kalau waktu dia jadi dokter dia sudah terlatih gitu loh. Nggak bisa, ada ilmunya dan ada aturannya. Bahkan kita tahu ya, dokter yang sudah lulus kuliah umpamanya nggak bisa langsung praktek dia, nggak bisa. Ada aturan yang harus dia lakukan. Maka buat anak-anak yang merasa dia sudah saling cinta ya, jadi ya udahlah kita kumpul aja satu atap ya, kita latihan berumah tangga. Ahibati fillah, ada satu makar iblis yang kita semua harus sadar ya. Ketika orang itu belum menikah, maka iblis akan mendorong dua orang ini untuk lengket seperti perangko. Didorong ya, bagaimana lengket, bagaimana tadi bisa hidup bersama. Karena harapannya iblis orang ini terus berzina. Terus berzina. Malam pernikahan buat mereka adalah malam penguburan cinta. Jadi iblis itu juga iblis ini mungkin ada yang doktor juga ya, ada yang profesor loh. Antum bayangin ya kalau bicara setan, iblis itu kan mbahnya setan tadi ya. Kita udah tahu bahwasanya yang digodain nabi, yang digodain oleh iblis sudah pada mati. Nabi Adam udah mati, ya Nabi Nuh udah mati, kaumnya ditenggelamkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Nabi kita Muhammad alaihissalam meninggal dunia, iblis masih hidup. Jadi dia punya pengalaman panjang bagaimana menyesatkan manusia. Yang sekarang ini salah satunya tadi, ketika orang ini belum menikah, maka dianggap cukup kumpul dengan cinta daripada nikah tapi ribut terus. Jadi cinta itu perekat utama. Makanya anak tadi baca ada seorang penyanyi terkenal ya, dia udah kohabitasi 10 tahun, udah punya anak 2. Kata dia, aku belum berpikir untuk menikah sama dia. Hidup kayak gini udah nyaman lah gitu loh. Yang penting aku mending jadi pacarnya dia daripada istrinya dia, kata dia. Karena memang ada pemahaman-pemahaman yang salah tentang bagaimana kalau menjadi istri. Dan tambahan juga jemaah ya, di barat itu kenapa mereka banyak memilih kohabitasi daripada menikah. Ternyata kalau nikah, istri itu bisa gugat cerai suaminya tanpa sebab, dan akan mendapatkan setengah harta suaminya. Antum supaya tahu kenapa Ronaldo takut menikah. Betul. Sang istri ini bisa menggugat suaminya, dapat separuh harta suami. Sampai anak baca beberapa tulisan, makanya kalau engkau mau nikah, kata dia, orang Indonesia yang tinggal di barat tuh, carilah perempuan yang kaya. Supaya nanti ya sudah cerai, dapat separuh hartanya gitu loh. Jadi pernikahan dalam benak mereka itu bukan ibadah. Jadi sekedar untuk menyalurkan syahwat belaka. Dalam agama kita enggak. Maka tadi sebelum nikah, orang itu akan dipaksa untuk lengket kayak perangko, sehingga terjadi perzinaan yang terus-terusan mereka akan mendapatkan dosa. Ketika menikah, maka malam pernikahan, malam penguburan cinta, mulai bicara tanggung jawab, kewajiban ya, seperti itu, yang nanti ya boleh jadi nggak lama bercerai gitu. Dan ini bahaya sekali tatkala kohabitasi ini kemudian dikenalkan di anak-anak muda yang merantau. Mereka akan berpikir benar juga ya kayak gitu ya, ruwet pernikahan itu. Ini juga kita nggak boleh mempersulit pernikahan. Pernikahan itu mudah sekali. Cuma sekarang yang menyebabkan kohabitasi tadi lagi juga, selain alasan yang mencoba rumah tangga, mereka juga berpikir pernikahan itu rumit ya. Ya kadang-kala kita harus punya duit banyak dengan mahar yang tinggi, atau mengadakan acara walimah yang membutuhkan uang yang tidak sedikit. Ada banyak alasan-alasan, akhirnya orang berpikir melakukan kohabitasi. Apalagi sudah mulai ada yang berani menampakkan. Karena kalau tadi antum katakan secara hukum negara itu ilegal. Iya, tapi itu delik aduan. Iya, betul. Kalau nggak ada yang mengadukan, nggak ada. Iya.
aman-aman aja gitu loh. Iya. Jadi kalau dulu ada orang grebek ya, itu boleh jadi tidak ada lagi grebek. Kalau nggak ada yang mengadukan, kenapa ribut orang mereka? Nggak orang tuanya mengadukan, wala anaknya mengadukan. Jadi memang ada usaha untuk melegalkan hal ini. Dan itu jadi tanda-tanda kiamat tadi ya. Na'udzubillah ya. Yastahilluna al-hira. Mereka menghalalkan nantinya yang namanya perzinaan itu. Jadi kalau memang tadi dia takut gagal, maka harus berlatih menjadi suami. Harus berlatih menjadi seorang istri. Karena beda ya, satu pasangan satu atap, ketika tidak ada hubungan suami istri, mereka sampai kapanpun belum suami istri. Karena kalau sudah suami istri ada tanggung jawab dan ada kewajiban, ada hak-hak yang harus dipenuhin. Kalau ini kan enggak, yang penting hidup bersama aja gitu, seperti itu. Gitu sih. Masya Allah. Nah Ustaz, berarti memang alasan uji coba tadi ya merupakan jebakan syaitan ya Ustaz. Yang uji cobanya jadi keterusan gitu Ustaz. Nggak nikah-nikah tapi uji coba terus gitu Ustaz. Ya iya, yang alasannya uji coba. Iya. Kan kadang-kala itu alasan dibuat-buat aja sih. Alasan yang dibuat-buat aja. Kadang-kala mereka tadi ada khawatiran dengan kalau nikah nanti hartanya harus dibagi dua kalau bercerai, ada kekhawatiran di sana ya. Nah, seperti itu. Banyak kekhawatiran yang akhirnya setan lebih mudah menjebak manusia untuk kohabitasi tadi. Makanya seharusnya muslim itu sejak awal ya. Makanya sering sampaikan ketika ada anak muda tanya, Ustaz minta nasihatnya Ustaz. Anak ngomong antum segera nikah. Lu kuliah. Emangnya kenapa? Nabi alaihissalatu mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang punya kemampuan segera menikah, punya kemampuan nikah. Kenapa? Untuk menyelamatkan diri dari kohabitasi, menyelamatkan diri dari perzinaan. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan ya, kemudian dapat menjaga kemaluan. Itu nikah. Tapi kalau kumpul kebo enggak akan jadi. Karena mereka ketika melakukan hubungan itu tidak halal, mereka tidak akan merasakan kenikmatan dan kelezatan yang halal. Yang ada haram. Jadi kalau haram itu seperti minum air laut, nggak puas-puas gitu. Seperti itu. Boleh jadi dia ya nanti cari yang lain, kepingin yang lainnya seperti itu. Maka nasihatnya buat anak muda nikah, nggak mampu nikah ya puasa gitu loh. Karena tujuan manusia diciptakan tuh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beda sama kerbau. Kebo bahasa Jawanya ya. Kebo itu diciptakan buat apa? Kerja. Untuk kerja, dia diciptakan untuk cari untuk makan, untuk buang kotoran, untuk kawin, hanya untuk itu. Sedangkan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang tidak mengikuti syariat, Allah Azza wa Jalla mengatakan ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih menyesatkan lagi, lebih buruk lagi. Binatang ternak itu dipotong masih bisa dimakan. Manusia bisa dipotong terus digoreng, antum bikin gitu lah. Ini orang-orang yang tidak bermanfaat, kita bikin nasi goreng, nggak bisa. Kalau antum kerbau masih potong kerbau ini, kita makan bersama bisa gitu. Tapi manusia enggak. Dia masalahnya dikasih akal sama Allah dia, tapi dia tidak gunakan akalnya. Dikasih pendengaran ya, agar dia mendengar, tapi nggak mau dengar juga. Dikasih mata nggak mau lihat. Gitu. Makanya akhirnya seperti binatang gitu. Kalau binatang wajar, nggak nikah wajar kalau binatang. Tapi kalau manusia nggak nikah, padahal dia mampu menikah, tapi memilih melakukan hal tersebut, na'udzubillah. Dan juga diantara sebabnya kadang-kadang ngelihat orang tuanya. Yes. Bapaknya juga zina, ini itu, kenapa aku nggak berzina gitu loh. Jadi ada banyak sebab lah ya. Iya. Walaupun ada alasan-alasan yang dibuat-buat akhirnya. Iya, Masya Allah. Nah, jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustaz, Masya Allah. Dan ini tadi sepanjang kajian kayaknya tujuannya itu kepada para pemuda dan yang belum menikah. Dan ini terakhir, sebelum nanti kami lempar pertanyaan kepada jamaah sekalian. Sekarang nasihat untuk orang tua Ustaz. Untuk yang sudah nikah dan yang sudah punya anak-anak, yang mungkin anak-anaknya sudah remaja atau beranjak dewasa. Apa nasihatnya Ustaz untuk menjaga generasi muda ini agar tidak terjatuh kepada kohabitasi atau ya perzinahan lainnya? Allahu Akbar ya. Iya.
Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi orang tua itu perlu menanamkan kepada dirinya dan anak-anak bahwa kita akan melewati neraka. Kehidupan dunia hanya kehidupan yang sementara. Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat tungku yang bawahnya lebar, yang atasnya kecil. Di bawahnya ada api. Ketika api itu menyala, mereka pada naik ke atas, teriak-teriak mereka. Mereka dibakar dalam kondisi mereka telanjang. Mereka adalah pezina laki-laki dan pezina wanita. Itu azab yang diberikan kepada mereka di alam barzakh sana. Mereka mendapatkan siksa yang begitu menyakitkan. Maka orang tua harus menanamkan di diri anaknya al-iman. Al-iman billahi wa bil yaumil akhir, dan dengan rukun iman yang lainnya. Tapi beriman dengan Allah dan hari akhir ini menjadikan orang taat aturan. Seringkali kita melihat dalam Al-Quranul Azim, Allah mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena memang iman ini yang menjadi motor penggerak orang itu beramal dan berbuat. Tapi kalau orang tua ambisinya dunia, dia nggak akan peduli dengan apa yang terjadi sama anaknya. Yang dia pikirkan bagaimana anaknya tumbuh besar, pintar, cerdas, bekerja, ada karir yang dia kejar. Urusan dia mau berzina, mau apa, bukan urusan dia. Maka orang tua harus menanamkan di diri anak-anaknya al-iman. Yang kedua, ketika orang tua ini mengirim anaknya belajar di kota yang berbeda, maka hendaklah orang tua itu tidak hanya fokus kepada IPK anaknya. Karena banyak orang tua hanya minta kiriman IPK. Gimana nak? Engkau kayak sekarang nih mahasiswa lagi KRS ya. Antum mungkin berpikir laporan sama orang tua ambil berapa mata kuliah. Ada orang tua yang hanya fokus ke akademik anak. Nggak pernah berpikir anakku berkawan dengan siapa di sana. Hidup dengan siapa anakku di sana. Padahal orang tua punya kewajiban untuk tetap mendidik anaknya walaupun dipisahkan dengan jarak yang jauh. Apalagi sekarang ada handphone. Maka para orang tua perlu ya, sekali-kali datang menjenguk, nggak ada masalah. Kalau nggak menjenguk ya telepon anaknya. Nah, engkau hidup sama siapa? Mungkin abah kepingin video call sama teman-temanmu ya. Seperti itu. Lihat video call kawan-kawannya, yang satu pakai anting, yang satu pakai tato. Aduh, ini anakku. Nah, mungkin seperti itu gitu. Jadi orang tua perlu tetap mengontrol anaknya. Dan buat pemuda, Ana sering sampaikan, anak-anak ini kalau bisa, kalau kos, jangan sekamar sendirian. Jangan sekamar sendirian. Tinggallah sekamar berdua paling. Kenapa? Kita itu lemah, jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah untuk menghadapi fitnah apalagi yang bicara syahwat ini. Dulu orang kalau di rumah aman. Anak itu nggak keluaran rumah, di kamarnya doang, ya aman lah insya Allah. Mungkin dia baca buku, apalagi mahasiswa ya, lagi baca buku, ngerjakan tugas ya, sebelum ada internet. Jadi orang tua kalau anaknya di kamar, di depan bukunya tenang. Sekarang kalau di kamar lebih membahayakan daripada di luar rumah. Nah, fitnah kesendirian itu buat anak-anak muda ini. Dulu ada yang mengatakan inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsada. Sesungguhnya pemuda
dengan dia punya waktu luang dan harta, itu rusak dulu sama. Ini bicara dulu udah. Dia punya duit dan nganggur, rusak udah. Kalau sekarang pemuda, mahasiswa, kuliah, hidup di kamar kos-kosan sendirian dengan handphone yang ada di tangannya, atau dia punya laptop, kalau dia imannya lemah, rusak. Jadi nasihat anak tadi buat orang tua dan buat anak-anak, dan kembali kepada orang tua, segera menikahkan anaknya. Orang tua. Kalau anaknya mau, jangan dipaksa ya. Ada anak yang mengatakan, anak punya anak Jabir, anak ngomong Jabir kalau mau zuat anak ngomong. Terus fulus abahnya, alhamdulillah. Abahnya yang nanggung. Maksudnya orang tua yang punya duit, ya tanggung anakmu. Lebih baik engkau keluar uang menyelamatkan kehormatan anak dan keluarga, daripada akhirnya anaknya na'udzubillah min dzalik. Demi orang tuanya uangnya nggak habis semua. Barakallahu fikum. Barakallah, masya Allah. Nasihat yang masya Allah luar biasa. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan tadi di ujung nasihat Anda lihat banyak yang senyum-senyum Ustaz. Bahkan banyak yang ngerekam, ini kayaknya mau dikirim ke orang tuanya Ustaz ya. Masya Allah, semoga bermanfaatnya nasihat malam ini yang disampaikan oleh guru kita, dan kita simak dan dengarkan adzan terlebih dahulu. Silakan yang bertugas.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, kami berikan kesempatan ya kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya secara langsung malam hari ini, dan kami utamakan yang sesuai dengan tema kita malam hari ini. Silakan untuk ikhwan terlebih dahulu tadi sebelah kiri ya, mungkin bisa disampaikan mic-nya yang pakai kacamata. Silakan bisa berdiri, mungkin diperkenalkan masnya dari mana, atas nama siapa. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Muhammad Indonesia. Saya dari Surabaya. Alhamdulillah saya sekolah di SD Indonesia. Masya Allah. Saya izin saya bertanya. Saya tertarik dengan perkataan Rasul mengenai ayat bahwa pezina akan dengan orang pezina. Karena saya menemukan dari kalangan orang-orang kafir mengatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain. Seperti surat An-Nur ayat 26 bahwa orang yang baik dengan orang yang baik dan orang yang buruk dengan orang yang buruk. Dan juga di surat At-Tahrim bahwa Allah menjadikan permisalan buat istri Nabi kafir kepada mereka berdua. Mungkin itu yang saya tanyakan. Sekian dan terima kasih. Nah, Masya Allah. Iya. Jadi kalau bicara, mungkin antum berpikiran gimana sih istrinya Nabi kafir? Iya, tapi bukan pezina. Jadi pengkhianatan yang terjadi di istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu bukan pengkhianatan ranjang, tapi pengkhianatan dari sisi agama. Dan boleh jadi di agama sebelum Islam menikah dengan orang kafir itu diperbolehkan. Karena memang nggak ada yang lainnya, namun ada dampak buruknya ya. Di antara dampak buruknya jelas anaknya Nabi Nuh ikut sama emaknya gitu. Tapi itu hal mungkin diperbolehkan di syariat yang sebelumnya. Dan bicara al-khabithuna lil khabithat ya, orang-orang yang buruk ya buat orang-orang yang buruk. Itu boleh jadi arahan agar orang ketika mau menikah, kalau engkau orang baik, carilah orang baik gitu loh. Karena memang ada cerita seorang sahabat yang mau menikahi seorang pezina, dilarang sama Nabi SAW. Karena di ayat yang tadi dibacakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan nggak boleh orang beriman menikah dengan pezina, itu nggak boleh gitu loh. Jadi tidak ada pertentangan di situ sebenarnya, hanya tentang bagaimana kita memahaminya. Memang ada usaha orang-orang non muslim ya untuk mencari pertentangan dalam Al-Quranul Azim, dan tidak ada sebenarnya. Kalaupun ada pertentangan secara kasat mata mereka, itu hanya dalam pemahaman mereka, karena pada hakikatnya tidak ada pertentangan. Jadi intinya ya berusahalah antum kalau mau menikah cari orang baik. Tapi kalau antum memilih yang buruk ya berarti antum buruk sebenarnya gitu. Antum merasa baik ya. Kan ada laki-laki yang kadang-kadang dia mengatakan, aku nggak apa-apa nikah sama perempuan yang nggak sholat umpamanya gitu loh. Yang penting dia cantik. Urusan sholat nanti lah aku ajarin. Ini kan menunjukkan dia nggak baik sebenarnya gitu. Walaupun anak mahasiswa SDI loh Ustaz. Anakku iya, tapi engkau nggak baik gitu loh. Buktinya engkau mencari orang yang nggak baik sebenarnya. Padahal dalam agama kan disuruh mencari yang fadfar bidatid din. Tapi engkau pilih yang nggak baik agamanya gitu. Dan juga ada kondisi ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Ada wanita baik ya sebenarnya, tapi dapat laki-laki yang busuk sebenarnya Bu. Ya disinilah perempuan itu punya hak untuk gugat cerai, untuk berpisah dengan suaminya yang buruk ya. Atau boleh jadi dia bersabar sehingga suaminya menjadi baik nantinya. Tapi kalau dalam rangka memilih, ya pilihlah yang baik. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan jawaban. Semoga dapat dipahami, terkhusus bagi yang bertanya dan bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Baik, kembali kami berikan kesempatan kali ini untuk akhwat ya. Siapa tahu ada dari akhwat. Kami sudah sediakan mic di belakang. Silakan bagi jamaah akhwat yang di bawah ya khususnya, karena mic-nya hanya satu. Jadi yang ada di bawah yang ingin bertanya, ada atau tidak?
Baik, mungkin tidak ada atau sedang dipersiapkan. Kami berikan kesempatan kepada ikhwan lagi ya. Ikhwan ya, yang belakang dulu mungkin ya. Nah, di situ Masya Allah di belakang ada. Nah, afwan, minta tolong. Masya Allah. Kesian yang di depan nggak dikasih, yang jauh dikasih. Ustaz, semangat sekali Ustaz, soalnya Ustaz angkat tangannya Masya Allah. Tapi nggak semangat datang kajian mungkin. Oh gitu Ustaz. Kan dapat yang belakangnya. Oh, iya, kurang awal Ustaz ya. Nah, silakan Bapak pakai baju abu-abu tadi. Baik Ustaz, Bismillah. Saya Pak Halim dari Magelis. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Halim. Hayakumullah. Sehubungan dengan pernikahan Ustaz, saya sebagai orang tua, saya kan masih punya 3 putra putri saya masih dalam rangka menuju pernikahan. Yang pertama alhamdulillah sudah, dan punya putra, dan saya sudah punya cucu Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Halim. Saya menikmati dari pernikahan Ahwan Ustaz, Ahwan dari orang Arab khususnya. Itu nikah antara sepupu, saudara, paman gitu, majadi gitu. Itu termasuk di Madura, karena saya asli Sumeneb Ustaz. Jadi alhamdulillah cuma saya enggak katut ke situ gitu. Saya lihat itu sepupu dengan sepupu, 2 sepupu dengan paman, dengan ponakan gitu. Ini apa adat istiadat atau memang ada tuntunan di Islam Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai orang tua kan ada rasa khawatir putri saya kok nggak nikah gitu ya. Padahal saya selalu mohon kepada Allah kan gitu sih. Putra saya juga kok masih, walaupun usianya di bawah 30, tapi sebagai orang tua kan Khawatir lah. kekhawatiran. Nah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan jodoh putra putri saya yang soleh-solehah tentunya kan gitu Ustaz. Nah. Nah, ini mungkin ada juga tuntunannya yang bisa menjadi terkabulnya doa orang tua. Begitu Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Wa fikum wa barak ya. Iya. Ini bicara menikah dalam kerabat ya. Apakah hal itu ada tuntunannya atau sebenarnya bebas-bebas aja ya? Yang tuntunannya itu tazawwujul akfa ya. Kata Nabi SAW, nikahilah orang-orang yang kufu wa zawwijuhum, dan nikahkan dengan orang-orang tersebut. Dan memang kalau kita lihat Rasulullah SAW menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang Ali ini sepupu bapaknya. Dan Nabi SAW menikah dengan sepupu 2 kali, Zainab bintu Jahsh. Itu sepupu sama Nabi SAW. Jadi hal itu hal yang boleh dalam syariat, karena dalam agama kita udah ada penjelasan yang haram. Makanya kalau kita baca di surat An-Nisa ayat 23, hurimat alaikum ummahatum, yang nggak boleh dinikahin itu jelas. Selain itu bebas. Dan boleh jadi ada orang-orang yang merasa lebih enak aku nikahkan dengan kerabat, karena aku tahu, aku kenal sama dia gitu loh. Kalau aku nikahkan sama orang jauh nanti gimana kalau dia ada masalah di sana, sehingga berpikir untuk menikah dengan kerabat-kerabat itu. Dan secara hukum syariat nggak ada masalah, yang nggak boleh adalah menikah dengan mahram. Kalau tadi Pak Halim nggak mau, ya nggak apa-apa gitu. Kalau dikatakan selamat deh dari tradisi dan budaya itu, padahal budaya dan tradisi itu budaya yang boleh-boleh aja. Jadi bukan sesuatu yang terlarang. Hanya saja di beberapa daerah itu sepupu itu dianggap tretan, saudara, nggak boleh nikah. Padahal dalam agama enggak. Dia orang lain gitu loh. Dia orang lain yang kok boleh menikah dengan dia gitu loh. Yang dia harus berjilbab di hadapan dirimu ya. Jadi untuk itu, jadi bebas-bebas aja sebenarnya. Jadi orang Arab itu mungkin ada di antara mereka yang lebih suka dengan komunitas mereka ya. Walaupun sekarang sudah mulai enggak lagi ya, mereka lebih menyebar kemana-mana. Itu Pak Halim. Dan untuk yang kedua berkaitan dengan
anak-anak ya. Jadi memang antum harus tahu nih, ini banyak anak-anak di sini ya. Orang tua antum itu ketika melihat antum masih muda minta nikah, mereka bingung. Kemudian ketika antum tambah tua ndak nikah-nikah, bingung juga mereka. Dulu waktu muda minta nikah ndak dikasih, akhirnya nggak nikah. Dengan bertambahnya umur, orang kalau bertambah umur itu semakin banyak pertimbangannya. Beda dengan anak muda. Anak muda itu bismillah lah pak, sudah pak. Kasih makan apa? Bismillah sudah. Jadi masih menggebu-gebu, apalagi kalau dia sudah cinta sama orang yang dia tuju, mamanya dia cinta sama sepupunya kan. Kenapa ini terjadi? Karena dia tahu sama sepupunya mamanya. Dia kepingin lah sama sepupunya. Maka dia maksa. Tapi orang tua kata, oh jangan, masih kuliah gitu loh. Akhirnya lulus kuliah cari kerja. Habis cari kerja, kok nggak dapat kerja, semakin takut dia mau nikah. Nanti gimana kalau saya nikah? Padahal menikah itu menjadi salah satu pintu rizki sebenarnya. Cuma kan anak-anak khawatir gitu loh. Karena ya anak ini gajinya Ustaz cuma 1,5 juta Ustaz. Kalau nikah orang di makanan aja nggak cukup Ustaz. Dia berpikir bahwa perempuan yang dia nikahi itu akan menghabiskan 1,5 juta itu. Padahal enggak. Perempuan yang antum nikahin itu bawa rizki sendiri. Nggak makan rizkinya antum. Dan insya Allah bapak-bapak nih yang jadi bapak, anda juga sudah jadi bapak, anda sudah yakin 1000%. Ketika anda nikah, anda nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya rumah, udah nggak punya sudah. Anda nikah nggak punya apa-apa, yang punya utang. Kalau belum tahu hanya punya apa waktu nikah, punya utang. Tapi ternyata alhamdulillah. Nah, di sini orang tua perlu memotivasi anaknya. Ketika tadi dikatakan di bawah 30, tapi semakin naik itu kekhawatiran semakin besar ya. Perlu dimotivasi dan dicarikan. Jadi Pak Halim doa iya, ya nyarikan juga iya gitu. Pak Halim banyak-banyak baca doa yang ada di surat Al-Ahqaf ya, ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Minta diperbaiki keturunanku. Diperbaiki tadi dinikahkan, ada jodohnya macam-macam ya. Minta sama Allah Azza wa Jal. Dan ana ingat ibu ana rahimahullah, kalau doakan anak-anaknya yang masih kecil ini, di antara doanya itu anak kok lupa ya, salah satunya itu cetek jodoh nih. Cetek jodohnya itu cepat dapat jodohnya gitu. Cepat dapat jodohnya. Seperti itu kira-kira. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Masya Allah. Ini makin banyak yang senyum-senyum kayaknya Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan malam hari ini, dan semoga juga menjadi solusi ya bagi yang bertanya tadi. Barakallahu fik. Baik, kembali kami berikan kesempatan untuk akhwat ya. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung malam hari ini. Karena pertanyaan tertulis ternyata tidak ada ini dari akhwat. Mungkin ada yang ingin secara langsung, silakan. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kami berikan kesempatan lagi bagi ikhwan. Nah, tadi yang belakang, sekarang yang depan. Masya Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh Masya Allah. Kalau tadi Pak Halim dari Sumeneb, antum Madura di mana? Oh Sampang. Ini ada satu fenomena di satu lingkungan, terdapat suami istri sudah lansia, mempunyai dua anak. Anak pertama itu laki-laki, sudah menikah, kemudian istrinya meninggal. Anak kedua perempuan, suaminya meninggal. Kemudian si mertua ini, si ibu tua ini melarang untuk nikah lagi anaknya. Jadi satu rumah antara ipar dan ipar. Nah kemudian interaksi setiap harinya mereka berdua ini boncengan kemana-mana. Iya.
makan bersama. Jadi menurut kami ini sangat berpotensi untuk ke arah zina. Dan kami mohon imbauannya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya. Ya. Jamaah, tidaklah kemungkaran itu merajalela kecuali disebabkan diamnya orang-orang yang berilmu. Jadi terkadang seperti yang disebutkan tadi, ada kemungkaran terjadi, tapi kita berpikir tidak usah diurusin, bukan urusan anak. Kadang-kadang orang seperti itu gitu loh. Ketika kemungkaran sudah menyebar, kalau kita bicara tadi perzinaan menyebar, merajalela di suatu kampung, antum mengatakan, "Ana alhamdulillah, ana nggak berzina, ana tidak melakukan perbuatan yang dibenci sama Allah." Ketahuilah ketika azab Allah turun, semuanya kena gitu. Semuanya kena. Jadi ketika terjadi gempa umpamanya atau bumi itu ambles, ana baca berita tadi di Sudan ya, Sudan Barat sana. Ada satu kampung ketutup longsor, jumlah penduduknya 1000 jemaah. Hilang semuanya. Bayi, anak hilang semuanya, mati sudah semua. Jadi apa yang disampaikan tadi ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Sekarang kan yang tanya bukan orangnya, tapi kita yang melihat fenomena itu. Maka perlu ada yang datang ke sana. Kalau mungkin kita, kalau tadi katakan antum pendatang ya, mungkin kalau mau ngomong nggak enak ya, kita perlu cari yang dituakan di sana. Boleh jadi yang dituakan itu nggak tahu dengan peristiwa itu, kita yang tahu. Dan juga ada orang-orang yang nggak paham agama. Dia anggap laki perempuan goncengan ipar sama ipar itu bujak reng epar gitu kan, seperti itu. Padahal alhamu al-maut kata Nabi SAW. Potensi perzinaannya jauh lebih dahsyat daripada kalau orang lain. Kalau orang lain, orang akan mengatakan, loh ini kok siapa ini goncengan? Tapi kalau ipar, loh cuma iparnya, dianggap biasa. Maka perlu ada yang datang menyampaikan. Kalau antum nggak bisa, ya siapa yang dituakan di sana? Dinikahkan mereka seharusnya. Cuma karena tadi orang tua kadang kalau sudah sepuh nggak ngerti agama, apa pernah ada komunikasi? Kami sempat menanya. Coba kasih mic-nya. Kami pernah memohon kepada salah satu ustadz yang ditokohkan, tapi setelah beliau menyampaikan ke keluarga, kemudian terjadi kesenjangan sosial. Perkaranya tidak berubah lebih baik, malah si tokoh ini justru dikucilkan. Artinya ada kesenjangan sosial. Dikucilkan oleh keluarga tersebut. Oh tersebut, iya. Iya berarti kan sudah disampaikan, Maka tugas kita memang wa ma 'alaika illal balagh. Kita sudah nyampaikan selesai. Namun kadangkala kita perlu cari orang lain lagi. Umpamanya ustadz ini ternyata bukan ustadz yang ditokohkan oleh keluarga itu sebenarnya. Boleh jadi keluarga itu punya panutan lain. Kan biasanya keluarga-keluarga itu sukanya sama ustadz ini, sukanya sama kiai ini, dia suka sama kiai ini. Ya udah, kita bagaimana, karena kita itu perlu punya keinginan agar orang mendapatkan hidayah. Bukan hanya sekedar yang penting sudah nyampaikan, enggak. Perlu ada semangat kuat di diri kita gimana orang ini dapat hidayah. Makanya penting bagi kita ketika menyampaikan bukan hanya menyampaikan hukum. Kalau cuma mengatakan ini haram, loh, orang ini nggak peduli dengan halal haram gitu loh. Yang kita perlu, orang ini sholat aja enggak, Ustaz, apalagi urusan kayak gitu. Maka kita perlu lihat akar permasalahan di mana. Oh ternyata ini orang-orang Islam KTP, Ustaz. Sembahyang enggak, Ramadan puasa juga enggak, Ustaz. Berarti kan ada masalah yang lebih besar yang harus diperbaiki lebih dahulu daripada hanya mengatakan ini haram. Boleh jadi iya saya tahu haram gitu. Orang sholat rukun Islam dia tinggalkan. Rukun Islam dia tinggalkan. Apalagi masalah yang seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, ada anak yang sedang bermain di atas. Mungkin orang tuanya
Ya, nah mohon kerjasama jamaah sekalian bagi yang merasa membawa buah hatinya ke masjid ini malam hari ini untuk saling dijaga ya agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Nah, ke pertanyaan berikutnya. Baik, sepertinya akhwat memang tidak ada ya yang ingin bertanya. Baik, ada atau tidak? Kalau tidak ada, Anda lihat tadi ada bapak-bapak di situ yang angkat tangan ya. Masya Allah. Ini Ustaz ya? Iya. Bapak ini, Masya Kayaknya Allah. mau menikahkan putranya. Masya Allah, Bismillah. Ya, silakan Bapak. Saya Abu Harista. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin mengenai keadaan sosial dan berubah. Dulu waktu saya sekolah, saya kuliah, itu di RT itu suka ada sweeping. Arti kalau ada kos laki-laki menerima atau perempuan atau sebaliknya, jam 9 malam itu kalau udah pulang dijemput kan. Itu dulu ada jadi seperti itu. Saya sekarang kelihatannya mungkin udah agak berubah seperti itu. Terus yang kedua, suatu hal yang perlu kita ini ada kejadian syukur kan. Jadi saya punya teman seusia sama saya, juga punya anak seusia saya, anaknya perempuan, kuliah di Malang. Suatu ketika dia mengunjungi putrinya yang di Malang itu, dan tatkala di sana dia ketemu di kosan putrinya itu ada anak laki-laki yang sedang apel. Ditanya, kamu siapa? Saya namanya Pak. Terus ditanya terus, akhirnya dia mengaku kalau dia pacarnya putrinya itu. Kemudian dia tanya, bapakmu mana? Saya ingin nomor teleponnya. Saat itu juga orang tuanya ditelepon dan dia sampaikan anak bapak saya temukan apel dengan saya. Maka sekarang juga akan saya nikahkan. Jadi hal itu juga dinikahkan dengan saksi ya orang tua. Dan sampai sekarang dia sudah berkeluarga dan berkembang. Kita mohon ditanggapi. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Yang pertama, yang tadi disebutkan ya, berkaitan dengan kos-kosan sekarang yang sudah nggak ada lagi bapak kosnya, nggak ada ibu kosnya ya. Teman-teman yang kos kan nggak ada yang ngurusin tentu kan. Kalau dulu, Masya Allah. Bismillah. Boleh. Ya.
tidak pasti. Berdiri sampaikan. Oke, bismillah. Qadarullah jamaah, ada konsleting sepertinya ya, dan petugasnya sedang tidak ada. Jadi teman-teman DKM tidak ada yang bisa mengatasi hal ini. Qadarullah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terpaksa kajian dihentikan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga berjumpa kembali dalam kesempatan yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi